Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengelolaan keuangan negara. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Audi Raranta, selanjutnya ada Ferentio Castilong, dan yang terakhir ada Ardianto Lasa. Kita masuk materi pertama yaitu proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan searah terima hasil pekerjaan. Berikutnya pedoman pengadaan barang dan jasa. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021. Mekanisme pengadaan barang dan jasa. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyediaan, pelaksana kontrak, dan searah terima barang atau jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses di atas di antaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak, dan melakukan syarat terima. Materi kedua yaitu proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin. Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja negara serta penerima dan pengeluaran negara yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD atau APBN. Selanjutnya proses penyusunan APBN. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, dan ayat 3. Amandemen Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. APBN ditetapkan dengan undang-undang, berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 23. Penggunaan anggaran atau PA. Penggunaan anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kekuasaan, penggunaan anggaran kementerian, negara, lembaga, menteri, pimpinan lembaga, selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggaran atau BA yang disediakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan tersebut. Menteri Keuangan selaku sebagai PA atas BA untuk kementerian yang dipimpinnya juga bertindak selaku PA atas BA yang tidak disepakatkan dalam BA kementerian, negara, lembaga, atau KL tertentu, termasuk di dalamnya anggaran untuk lembaga non-struktur yang belum atau tidak dapat dimasukkan sebagai BA KL tertentu. Kuasa pengguna anggaran atau
KPA. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagai kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian, negara, lembaga yang bersangkutan. Kewenangan PA untuk menetapkan pejabat perbendaharaan negara dilimpahkan kepada KPA. Melimpah kewenangan dimaksud ditetapkan sekaligus dalam penunjukan KPA. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun daftar isi pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang kedua, menetapkan pejabat pembuat komitmen KPPK dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar atau PPSPM. Yang ketiga, menetapkan panitia pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Yang keempat, menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana. Yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Yang keenam, melakukan pengujian tagih dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara. Selanjutnya, proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan. Wayne Parker menyebutkan ada 5 manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintah, yaitu pertama, pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Selanjutnya, pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Kemudian, pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Yang terakhir, pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Tahapan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Yang terakhir, tahapan pelaporan. Tahapan persiapan. Yang pertama, perumusan tujuan evaluasi kinerja. Nah, tujuan evaluasi adalah suatu hasil yang diharapkan akan dicapai dengan dilakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, penentuan ruang lingkup evaluasi. Nah, penentuan ruang lingkup. Tahapan pelaksanaan. Nah, pertama, pelaksanaan evaluasi kinerja. Untuk melakukan aktivitas evaluasi kinerja tersebut, maka evaluator dapat menggunakan teknik evaluasi yang meliputi berbagai teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Kemudian yang kedua, pengendalian evaluasi. Dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan evaluasi berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Aktivitas ini dilakukan agar proses pelaksanaan evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sehingga sesuai dengan target, ketepatan waktu, serta ketepatan biaya sesuai dengan alokasi anggaran. Yang terakhir, tahap pelaporan. Tahap ini meliputi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaporan hasil evaluasi dan pengkomunikasi laporan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Secara umum, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi yang pertama, penyusunan draft laporan hasil evaluasi, yang kedua, finansial laporan hasil evaluasi, dan yang terakhir, pengkomunikasian laporan hasil evaluasi. Terima kasih, sekian video presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.